pendidikan ini dari TK, SMP ke atas TK. Masjid SMP ke atas sih. Soalnya kan yang bisa menjawab pertanyaan ya. Terus yang keenam, pendapatan di sini tidak mematok pendapatannya berapa gitu. Ya cuma maksudnya kira-kira berapa gitu lah. Kan kita cuma tanya aja gitu ya Bu. Mungkin anak sekolah kan uang jajannya dikasih banyak juga ada gitu ya. Selesai, terima kasih. Oke. Nah, sini Mbak. Apa namanya? Ini kan Mbak sudah ada modelnya toh? Ya. Nah, itu termasuk apa yang 4 itu? Ya mau diteliti gitu ya Bu. Mbak kok bisa milih 4 ini? Dari itu, apa sih ya? Oh ya kira-kira ya. Tapi maksudnya komponennya ini pas banget loh. Ada satu apa? Tentang apa ini? Mix itu. Mix apa? Oh iya, namanya bauran pemasaran. Iya. Ya berarti ini kan Mbak intinya mau meneliti bauran pemasaran ini apakah mempengaruhi motivasi konsumen untuk mengkonsumsi ini. Oh. Jadi Mbak bisa menjelaskan juga tentang bauran pemasaran. Oh, Ya kan? Ya toh? nah itu jelasinnya di mana Bu? Ya sama di sini. Landasan. Iya, landasan teori di sini. Jadi di sini Mbak juga menjelaskan tentang apa namanya? Tentang bauran pemasaran itu apa terdiri dari apa aja lah itu nanti. Jadi nanti kalau memang kuantitatif kan misalnya hipotesisnya apakah harga mempengaruhi motivasi, apakah promosi, distribusi atau produk itu mempengaruhi motivasi konsumen untuk mengkonsumsi mie instan kayak gitu. Itu bisa. Tapi kalau misal itu cuma itunya aja bauran pemasaran apa gitu ya Bu? Nggak dijelasin itu bauran pemasaran menurut siapa gitu nggak ada. Harusnya sih ada kayak gitu. Memang yang benar kayak tapi bauran pemasaran itu memang nggak pernah tersebut. Dijelasin gitu ya. Iya, pokoknya coba cari aja kalau mungkin bisa nemu. Kayak gitu. Jadi bisa dijelaskan tentang bauran pemasaran juga, Mbak. Di sini kayak gitu. Tadi penyajian ikut ke produk. Masuk produk aja enggak apa-apa. Nah, terus kalau menurut saya, Mbak bisa kalian lebih spesifik mie instan apa? Kayak misalnya mie instan Indofood, Indomie goreng, maksudnya yang produknya Indofood, walaupun kan banyak variannya misalnya. Saya kan kadang-kadang tiap produk mie itu kan beda-beda toh. Ada yang memang dia sengaja besar, ada yang kecil atau apa. Nah, lebih spesifik lebih bagus sebenarnya. Instan apa gitu. Kan kalau instan secara general terlalu luas. Iya. Terus habis itu Mbak, nah kayak di sini. kalau bikin karir itu apa yang kita ungkapkan itu paling nggak harus ada siapa yang mendukung maksud kita gitu. Maksudnya kayak gini, harusnya menurut siapa itu apa artinya, terus juga menurut siapa survei itu apa kayak gitu. Jadi kalau bikin karya ilmiah itu harus kayak gitu, nggak apa. Nah, kalau nyontek di modul gitu sih Bu, ya kan di modul ada kok menurut siapa biasanya, harusnya ada. Jadi kayak gitu. Misalnya lihat modul ya. Iya ya di modul kan malah dapat itu tuh metode penelitian kan. Sudah belum? Apa belum ya? Belum. Bikin juga nyari sendiri aku cepet asal baca gitu nemu gitu. Itu ada kok biasanya menurut siapa. Soalnya harus kayak gitu kok bikin karya ilmiah. Apa ini pengarangnya aja gitu? Apa? Pengarang buku. Pengarang bukunya. Jangan, kan ini bukan pengarang bukunya kan nggak ngomong tentang itu. Oh, iya. Harusnya siapa yang ngomong tentang itu yang ditulis. Ya nggak ada, yang pas. Browsing. Iya, browsing aja menurut siapa. Harus kayak begitu. Terus, oh ya, kalau sampling probability itu probabilitas itu harus dihitung loh. Kayak misalnya Mbak punya daftar konsumen yang makan misalnya Indomie goreng ya. Jadi ada 100. Probability itu misalnya Mbak ngambil setiap
4 konsumen itu diambil sebagai responden. Berarti yang responden yang nomor 4, nomor 8, 12, 16 itu probability itu kayak gitu, Mbak. Mending kalau yang lebih gampang ya pakai yang non probability, yang convenience sampling. Jadi siapapun yang konsumen mie instan bisa ngisi. Jadi yang bersedia dan mau diwawancara. Iya, mending yang non probability convenience sampling. Nanti ya Pak di non probability convenience. Kalau kualitatif itu jenisnya ada kuesioner, sampling kayak gitu. Sampling itu di kualitatif juga ada. Sampling itu dua-duanya. Convenience sampling. Ini sampling itu cara mengambil responden. Jadi kan populasi itu kan banyak toh, kan juga kita nggak mungkin semua orang, misalnya semua orang diteliti kan. Nah, orang yang makan mie buah pasti saya yakin hampir semua orang pasti pernah makan mie instan, kan nggak mungkin kita meneliti semua. Makanya kita ambil sampel itu cuma beberapa dari populasi aja, itu sampel. Nah, cara-caranya itu macam-macam, ada probability sampling, ada non probability sampling. Ya, misalnya ada snowball sampling. Snowball itu misalnya saya bilang, saya minta tolong Mbak Siti. Oke, terus Mbak Siti nanti minta tolong orang lain. Saya Mas Uma minta tolong Mbak Rianti minta tolong apa, itu namanya probability sampling. Jadi terus sampai memenuhi jumlah yang kita inginkan. Macam-macam jenisnya sampling. Teknik sampling itu teknik mengambil sampel aja. Maksudnya kayak gimana sih kita menentukan sampel itu berdasarkan apa? Mbak, teknik itu kayaknya pakai K deh, bukan pakai H. Ya nggak sih? Teknik, bukan teknik. Kayaknya sih. Iya, aku kayaknya sih. Coba, saya juga kadang-kadang itu rancu kok bahasa Indonesia yang baku tuh yang mana. Kadang-kadang itu ya saya masih googling kok. Oh, yang baku yang ini. Yang mau ditanyain Mbak Siti? Cukup. Oke. Berarti nanti tugas ketiga ya, sorry. 3, masing-masing wawancara 3 orang sesuai dengan topiknya. Terus nanti hasilnya presentasi untuk tugas kedua. Berarti untuk penyelesaian sains itu judulnya apa ya? Apa? Ya terserah, Mbak pilih dulu. Kan Mbak masih belum spesifik tuh tadi. Masih terlalu ya, misalnya kayak kalau mau kayak Mas Uma atau Mbak Siti motivasi konsumen menggunakan pasta gigi Pepsodent kayak gitu misalnya. Tapi ya terserah, kalau Mbak mau cari yang lain juga enggak apa-apa, misalnya bukan motivasi atau apa. Wawancara berarti pertanyaan bikin sendiri terpacu dari apa yang diteliti. Bikin sendiri apa-apa. Apa ya? Iya. Makanya sepulang kerja iya. Ya pokoknya jangan sampai jawabannya ya tidak. Dilarang keras. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Dak? Dalam kebingungan selainnya. Iya. Kesanku body banyak banget itu. Saya kalau yang lain tuh masih tambah enggak kayak ya, gitu. Ini cuman kayak begini. Naik. Udah cuman begini doang. Enggak terlalu gitu. Observasi sama survei, berarti dia menggabungkan kuantitatif sama kualitatif. Emang boleh, Bu? Gak apa-apa. Mau meneliti boleh. Tapi ini loh, kebanyakan kenapa kok Mbak sama Mas survei itu wawancara yo? Mungkin kalau di bidang studi lain survei bisa wawancara, tapi kalau di kita di manajemen survei itu kita lebih ke kuesioner. Pengertian dalamnya beda.
Iya, kayak misalnya